Berarti gini, gampang dong kalau misalnya saya tuh dari 250 juta itu saya patungan sama teman saya. Melinda di udah lama itu kasusnya dia. Itu seinget saya besar Pak dia. Apa dulu nih yang besar nih? Oke, selamat datang di podcast WMD, podcast yang akan membahas mengenai seluk-beluk dunia perbankan bersama saya Lutfi. Dan kali ini di episode perdana, saya sudah mendatangkan tamu spesial. Telah hadir Bapak Franky Rosadian. Halo. Apa kabar Pak? Apa kabar Bos? Ya. Ya. Jadi FYI teman-teman, di sekarang ini kita take-nya lagi zaman PPKM. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap stay healthy. Kita juga udah terjaga jarak ya, Pak De ya? Outdoor lagi. Outdoor. Iya. Dan udah vaksin juga kita kan? Vaksin lengkap. Anyway, Pak De, terima kasih udah hadir. Thank you. Ini banyak banget teman-teman yang nanya tentang Wealth Management Division nih di BTN gitu loh. Ya. Sebenarnya perannya apa, terus sebenarnya apa sih, orang pengen tahu gitu loh. Oke, kalau mengenai WMD ya, jadi WMD itu mempunyai dua fungsi gitu ya. Oke. Secara fungsi, pertama dia mengelola produk-produk wealth management, Ya. ada reksadana, obligasi, bank insurance, ada juga produk-produk treasury. Oke. Jadi prinsipnya mengelola produk di mana nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan profil nasabahnya. Oke. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk layanan BTN prioritas. Jadi dua fungsi ini yang akan yang terus diangkat oleh WMD gitu ya. Berarti artinya yang dapat benefit itu, produk-produk itu hanya nasabah prioritas gitu ya? Betul. Jadi selain dari produk, layanan-layanan istimewa juga diberikan kepada nasabah. Oke. Jadi semua layanan dari ulang tahun, dari hari-hari besar, dari fasilitas safe deposit box, airport launch di cabang gitu ya. Dan yang menjadi kunci utama adalah layanan dedikasi relationship manager untuk nasabah tersebut. Kalau yang di kita dinamakan PBO. Oke. Gitu. Jadi nasabah prioritas itu mendapatkan akses khusus untuk dilayani oleh staf khusus PBO. Jadi ini staf khusus nih. Oke. Untuk melayani nasabah. Kenapa khusus? Karena mereka tersertifikasi, sudah dilengkapi dengan training. Jadi dipastikan nasabah mendapatkan layanan yang terbaik. Mungkin private advisor ya bisa kita Betul, bilang gitu ya. betul. Nah kalau tadi kan dapat layanan banyak nih, terus kayak syarat-syaratnya apa sih kalau jadi nasabah itu tadi? Nah, kalau dari onboarding itu sendiri, selain kita perlu melakukan KYC gitu ya, nasabah harus ada minimumnya Lutfi. Minimumnya itu 250 juta untuk saat ini. Tapi nanti kita mau naikkan jadi 500 juta. Pantesan. Berarti ada syarat minimum juga ya? Betul. Berarti gini, gampang dong kalau misalnya saya tuh dari 250 juta itu saya patungan sama teman saya. Maksudnya 10 orang, tiap orang 25 juta atas sama saya gitu. Tahu dulu Lutfi. Nggak bisa. Karena ini tadi seperti saya bilang kan ada KYC-nya nih. Jadi dari pihak bank, dari pihak PBO juga harus tahu asal-usul dananya. Jadi kita perlu tahu nasabah ini bisnisnya apa. Oke. Kita perlu tahu apakah ini dari warisan, apakah ini dari bisnisnya apa, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini nggak bisa sembarangan orang on board di kita juga untuk menjadi nasabah BTN, khususnya BTN prioritas. Gitu. Oke. Doain guys jadi nasabah prioritas saya. Amin. Amin. Nah, anyway, tadi Pak De sempat nyinggung masalah apa tadi, PBO ya namanya ya? PBO. Oke. PBO itu sebenarnya peran ke nasabah tuh apa sih? Maksudnya nasabah tuh enak dong dapat kayak private assistant atau? Sebenarnya PBO itu perannya sangat-sangat penting, seperti tadi saya bilang sangat istimewa gitu ya. Karena apa? Dia ngurusin dari awal onboarding nasabah itu dengan KYC yang ketat gitu ya. Begitu masuk, dia juga memberikan advisory khusus kepada nasabah. Oke. Jadi memberikan masukan-masukan yang terbaik sehingga keuangan nasabah tetap terjaga dan tetap bisa ada peningkatan di situ, berkembang dan bertumbuh gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan profil nasabah. Berarti bisa dibilang nasabah nih bisa dapat segala macam lah dari PBO. Dia minta apa diturutin, minta apa diturutin gitu ya nasabah. Ya tentunya pastinya ada etika profesi lah ya, etika profesi di mana nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang terbaik dan PBO harus wajib memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah, ada koridor dan etika-etika yang benar. Gitu ya. Ya tetap ada batasan profesional. Betul.
Oke, guys, saya mau bacain komen di Twitter nih. Kebetulan Oh, udah ada masuk. Twitter ya? Ada kebetulan Pak De. Jadi komen di Twitter tuh udah masuk sekitar 1.342 komen. Banyak ya. Banyak banget yang nanya nih. Nah, cuman yang saya ambil satu nih paling menarik itu adalah Pak Franky. Pak Franky atau Pak De nih enaknya? Ade boleh lah. Oke, saya dari tadi manggil Pak De soalnya cukup udah dekat lah ya. Iya, siap. Jadi tolong ceritain masalah Melindadi. Nah, dia nanya. Melindadi dulu lama itu Melindadi. kasusnya tuh ya? Itu seinget saya besar Pak De. Apa dulu nih yang besar nih? Kasusnya? Oh iya. Maksudnya kasusnya, Iya. oke. Kasusnya besar. Seingat saya kan Melindadi itu salah satu staff bank gitu ya. Dia Betul. ya mungkin megang nasabah prioritas. Gitu. Betul. Nah, apa sih yang Ini sangat relevan nih Lutfi nih pertanyaan. relevan ya? Sangat relevan karena gini, ini kejadiannya tuh 2012, udah 8-9 tahun yang lalu lah. Gitu. Jadi ini benar kasusnya menjadi besar dan menjadi besar gitu ya. Jadi dan sampai hari ini banyak diambil menjadi studi-studi kasus gitu ya. Oke. Nah, saya melihat kalau karena ini kasusnya sudah lama, ada banyak perspektif orang mengenai kasus Melindadi gitu ya. Perspektifnya banyak yang dilihat dan saya rasa nggak ada yang salah. Tetapi kalau saya memposisikan kasus ini menjadi 3 hal. Oke. Satu. Pastinya Melindadinya bersalah. Oke, Melindadi. Itu udah pastilah ya. Kita udah final lah itu. Ya. Yang kedua, kita juga harus melihat banknya juga bersalah. Oke, pihak banknya berarti ya. Iya. Nah, yang ketiga, saya minta maaf nih, customer-nya pun salah. Oke, Jadi berarti ada 3 aspek kesalahan dalam kasus ini. Biar nggak salah, saya coba mungkin terangkan lebih jauh ya bahwa kesalahan Melindadi udah pasti salah karena dia abuse dari kepercayaan yang diberikan nasabah. Oke. Yang kedua, banknya kenapa salah? Karena banknya harus berkewajiban untuk melindungi karyawan dan melindungi pihak nasabah dengan berbagai macam aturan-aturan yang seharusnya dilakukan. Mitigasi-mitigasi yang seharusnya dilakukan. Nah, yang ketiga adalah kesalahan nasabah. Nasabah ya suka tidak suka dia juga salah karena memberikan kepercayaan kepada si PBO atau RM tersebut di luar yang seharusnya. Jadi kasih blank form, tanda tangan gitu kan, apa-apa dipasrahin ke PBO-nya gitu ya. Jadi nggak mau tahu karena dengan alasan sibuk gitu. Jadi pihak nasabah juga memiliki aspek kesalahannya juga gitu ya. Betul. Oke. Pak De, ini karena mungkin waktu dan yang harus memisahkan kita. Karena kalau kita nggak stop nih, nggak kelar-kelar kita kelar. Tapi anyway gini, tadi saya nangkep sih masalah Melindadi dan sebelum kita close ya teman-teman mengenai materi pembahasan kita kali ini, boleh dong Pak D kasih closing statement sedikit tentang service dari PBO maupun dari kasus Melindadi. Silakan. Oke. So basically kita udah banyak belajar mengenai kasus-kasus lah ya dari tahun 2012 kasusnya Melindadi sampai hari ini. Yang paling recent adalah Jiwasraya lah gitu ya kasusnya. Jadi ada banyak kesalahan-kesalahan yang dapat kita jadikan pembelajaran. Gitu. Jadi intinya koridor-koridor harus dipatuhi, yang namanya PBO harus ada aturannya gitu ya. Dan bank wajib untuk melindungi PBO-nya, karena kalau tidak dilindungi dengan segala bentuk aturan-aturan, PBO-nya bisa kejeblos sendiri. Oke, I see. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi nasabah, saya rasa nasabah semakin hari semakin pintar dengan berbagai macam kasus gitu ya. Dia pun dalam proses pembelian produk gitu ya, sekarang ini sudah bergeser. Yang dulunya sangat rely on PBO punya advice, sekarang berbagai macam referensi bisa didapatkan. I see. Dari internet, dari online, dari saudaranya, dari temennya. Jadi buying motifnya itu sudah bergeser nih. Dulunya hanya rely on PBO, sekarang sudah ada banyak faktor. Jadi dari sisi nasabah sudah banyak edukasi-edukasi. Ya, artinya nasabah makin sekarang sudah makin tereducate dan PBO harus dituntut untuk lebih profesional, profesional. lebih sesuai standar, sertifikasi dan lain sebagainya. Oke, itu benefit yang akan didapatkan sebagai nasabah BTN prioritas. Oke Pak De, thank you sesinya. Buat teman-teman, thank you sudah hadir untuk mendengarkan podcast WMD. Yang next session kita akan menghadirkan tamu yang selalu tamu spesial yang akan kita hadirkan yang akan membahas mengenai seluk-beluk mengenai perbankan. Akhir kata, saya undur diri. Saya Lutfi dan saya Franky.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.